32. Berapa total sih? 38, Pak. Oh, 38. Fahri. Iya, Pak. Donald Trump gimana kabarnya? Hah? Masih belum sembuh dari COVID, Pak. Oh iya, kamu masih sempet aja di depan rumahnya. Oke, semua kondisi sehat semua ya. Semoga kondisi sehat juga buat keluarga kalian, buat saudara-saudara kita, nggak ada yang kena kurang sehat atau karena COVID atau yang lainnya. Oke, untuk materi cepat aja. Untuk kelas saya kemarin saya agak 1,5 jam. Untuk saat ini karena cuma sejam, kita langsung aja. Saya akan minta kalian minta satu atau dua dari kalian untuk menyiapkan, memperhatikan ini hasil yang sudah kalian lakukan untuk grup. Nah, grup worknya gitu. Natasha. Iya, Pak. Slide apa namanya, grup worknya udah belum? Tugas kelompoknya udah? Udah, Pak. Nah, bisa dilihat, share. Bisa, Pak. Nah, Saya izin share screen, Pak. siapa nih share screen? Iya, saya kelompoknya Tata juga, Pak. Ya, siapa saya nggak, soalnya ini agak sulit melihat satu-satu nih. Azam, Pak. Azam. Oke. Good. Share sini, Jam. Ya. Silakan, Jam. Yang lain udah lihat ya? Ya, kita bahas. Coba silakan, Jam. Siapa? Natasha yang ini. Ya, Natasha. Ya, Pak. Jadi di sini kami membahas tentang tingkat kebahagiaan di 155 negara. Wow, ya kebahagiaan. Terus. Berdasarkan 7 faktor. Yang pertama, keluarga atau family. Yang kedua, angka harapan hidupnya. Yang ketiga, GDP per kapitanya. Yang keempat, tingkat kemurahan hati. Yang kelima, tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Yang keenam, tingkat kebebasan. Dan yang ketujuh, distopia residual. Nah, jadi semakin tinggi nilai ketujuh faktor ini, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Nah, sebelumnya kita melakukan cleaning data dulu. Kami menghilangkan 2 variabel yang tidak terlalu penting dalam pengolahan data ini. Lalu untuk variabelnya sendiri itu jadi ada 10 variabel, dan kami membuat variabel baru namanya wilayah. Jadi kita bagi wilayah Amerika, negaranya apa aja gitu. Wilayah Australia apa aja. Australia ada wilayah apa aja? Di sini cuma ada 2 kemarin, Pak. New Zealand sama Australia. Oke. Lalu ada Afrika juga. Jadi ada 5 wilayah. Lalu tujuan kita membuat variabel itu untuk mempermudah visualisasi data. Kemudian ini visualisasinya. Pertama kita pakai core plot, import library-nya dulu. Di sini terlihat bahwa terdapat korelasi terbalik antara peringkat kebahagiaan atau rank dari kebahagiaannya tadi dengan semua variabel numerik lainnya. Jadi semakin rendah peringkat kebahagiaannya, semakin tinggi skor kebahagiaan. Dan semakin tinggi juga 7 variabel yang berkontribusi kepada skor kebahagiaan tersebut. Skor kebahagiaan itu berapa sampai berapa? Yang paling tinggi itu 7. Rentangnya, dia memungkinkan, angka itu memungkinkan berapa sampai berapa? Yang di variabel yang bawah lagi, Sur. 1 sampai 10, Pak. Berapa?
1 sampai 10. 10, terus? Rata-ratanya itu, Mm, ini kan kita pakai data 2017, Pak. mm. Rata-ratanya itu untuk wilayah Afrika 4,2, Asia 5,2. Yang paling tinggi itu wilayah Australia, Pak, 7,2. Terus Pak. Lalu ini juga korelasinya dalam angka. Nah, korelasi itu kamu bisa jelaskan. Ingat kalian, saya juga minta kalian untuk mampu menjelaskan. Oke, korelasi negatif maksudnya gimana coba? Positif atau kebalik tadi gimana? Kalau Jelaskan. positif berarti hubungannya itu dia kan kalau korelasi nggak ada kausal, Pak. Jadi cuman hubungan aja. Misalnya ekonomi sama happiness score itu 0,81 berarti positif kan, Pak. Berarti dia berkontribusi positif terhadap skor kebahagiaan. Jadi semakin tinggi nilai ekonomi, maka rank-nya juga akan semakin bagus, Pak. Jadi dia ekonomi ngukurnya dari apa ekonominya? Dari GDP, Pak. Oke. Daerah yang GDP itu ngukur apa ya? Kalau boleh tahu. GDP itu total produk yang paling atas. Nah, GDP itu ukuran total output suatu negara dibagi dengan jumlah orang di negara tersebut. Berarti Jadi, per kapita dong itu. GDP per iya, kapita Pak, memang dong. GDP per kapita, Pak. Nah, karena beda harus GDP sama GDP per kapita. Iya, Kamu nulisnya GDP apa GDP per kapita itu? GDP per kapita, Pak. Nah, nanti nulisnya ditambahin. Kalau bisa, kalau beda GDP bisa jadi negara GDP gede, tapi kalau pembaginya banyak, ya bisa juga. Ya, jadi GDP per kapita tinggi, berarti memang orang cenderung ya punya lebih bahagia, Pak. Iyalah, kalau punya duit bahagia gitu ya kemarin ya. Iya, Pak. Tapi ada yang kemarin bilang nggak usah di grup di kelas ini apa? Kalau makin banyak yang Kematian, Pak. Apa? Kemarin. Bunuh diri kan Iya, masalah bunuh ya? diri kemarin, Pak. Iya. Nah, gimana coba? Bahagia tapi bunuh diri, kontradiktif kalian nih. Ya, mungkin mentalnya, Pak. Ya kan tapi ini. Gimana coba? Terus. Lalu ke bawah, Zam. Nah, ini rata-rata dari setiap variabel. Kita bandingkan dari wilayah-wilayahnya, masing-masing wilayahnya. Jadi Australia memang memiliki nilai rata-rata tertinggi di semua faktor. Gitu, disusul yang lainnya. Oke, terus? Lalu ke bawah nih box plot terlihat jelas bahwa Australia memiliki skor kebahagiaan paling tinggi dan terdapat pencilan juga di wilayah Afrika dan North Amerika. North Amerika tuh mana? Amerika Utara, Pak. Ya mana? Amerika Utara tuh negara mana? Zam, sebutin yang atas. Yang membagi wilayah tadi, Zam. Gimana, Tak? Ada USA. Tapi Terus negaranya apa aja? Coba kata, Zam. Lagi. Nah. Terus? Brazil, Argentina, yang bawah lagi, Zam. Brazil itu Amerika Selatan lah, bukan Amerika Utara lah. Oh, iya tadi Amerika Utara, Pak. Kanada, Costa Rica, US, Meksiko, Panama, sampai Haiti, Pak. Itu dimasukkan sebagai Amerika Utara? Iya, Pak. Wilayah Amerika Utara. Haiti itu dia dia udah masuk ke selatan sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Terus? Lalu Tadi outliernya mana outliernya? di Afrika sama Amerika Selatan. Apa ya outlier itu apa? Negara mana dan apa ya outliernya? Bentar, Pak. Nggak apa-apa, nanti kamu bahas tambahin aja di situ. Oh iya, Pak. Artinya gini,
Nah, berarti kan yang lain saya ngajarin bagaimana nganalisis, sebenarnya nggak hanya R aja ya. Data itu ketika lihat ada yang seperti itu, it's good, tapi kemudian dijelaskan. Dan ini happiness score nih Australia cuma sedikit ya, nggak comparable juga, ya kan? Ya kan, nggak nilainya tinggi, cuma berdua lagi kan, gitu kan? Iya Pak. Maka dari Terus itu nambahin Pak. ini, tambahin aja ada yang box plot, ada titik-titiknya juga. Box plot ada titik-titiknya untuk memperlihatkan sebarannya. Karena kalau box plot itu agak sedikit, bisa jadi ada beberapa yang mengumpul di bawah, ada yang mengumpul di atas. Kamu tambahin aja. Ada namanya, ya di buku saya ada nggak ya? Ada kalau nggak salah. Cara pakainya, kayak ggplot lah. Oke. Terus yang titik itu kamu analisis sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut aja. Iya Pak, nanti ditambahin Pak. Ini apa ini? Ini scatter plot dari masing-masing variabel dibandingkan sama skor kebahagiaannya Pak. Zoom. Nah, itu masing-masing variabel di ekonomi sama happiness score ya. Coba dilihat Afrika itu happiness sama North America itu ada satu yang itu. Ini lihat sebelah kiri, kalian coba lihat deh, teman-teman lihat. Ada sesuatu yang bahaya adalah ini nih, sebelah kiri bawah. Nah, itu tuh sebenarnya tuh driven karena dia tuh korelasinya. Gini nih. Ketika bicara korelasi ini sebenarnya pelajaran minggu depan, tapi nggak apa-apa. Saya share screen dulu sebentar. Share screen. Get note. Sebentar ya. Share screen. Share screen. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatannya miring atau ini? Portrait landscape sekarang, Pak. Oh, landscape, good. Landscape jadi gini. Jadi kita bicara korelasi sebenarnya, ini harus hati-hati. Kadang-kadang, makanya saya lebih senang selalu mulai dengan visualisasi, selalu. Contoh gini. Ini korelasinya berapa? Kira-kira? 0 kayaknya Pak. 0 Pak. Kalau saya bikin gini. Kira-kira berapa korelasinya? Negatif. 0,6 mungkin Pak. Hah? 0,6 atau 0,6. Negatif. Ya, negatif Mas. Astaga, minus 0,6. Negatif, Pak. Negatif? Oke. Kalau saya tambah lagi. Sebentar. Saya bikin gini. Ya. Misalnya gini. Sorry. Tadi kamu bilang berapa? 0. 0. Ya 0,1, 0,2. Oke. Kalau saya tambah gini kira-kira berapa? Bisa positif ya Pak. Ya, berapa kira-kira? 0,3 sampai 0,5 ya Pak. Oh, bisa jadi 0,6 ini. Karena saya lihat korelasi cukup tinggi. Ya nggak? Ya Pak. Padahal karena apa? Karena Outlier Pak. Makanya diverifikasi. Kamu bilang, kalau kamu nggak perhatiin, kamu bilang 0,6. Ada korelasi, padahal ada korelasi sebenarnya. Tapi karena cuma ada satu, driven. Ya, itu hati-hati. Itu sering. Satu lagi. Oke, saya begini lihat. Kira-kira apa nih? Negatif. Negatif. Padahal bisa jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini laki-laki dan perempuan, misalnya hubungan X1 dengan X2. Nggak ada ngaruhnya sebenarnya. Karena kebetulan itu rendah. Jadi dia ketarik di sini. Ngerti nggak? Mbak. Ini bisa jadi karena grup laki-laki, ini grup perempuan. Sebenarnya dua variabel ini tidak ada hubungannya antara X1 dan X2. Tapi karena ada laki-lakinya di sini, misalkan ini perempuan di sini, kelihatannya kalau kalian mengignore variabel tersebut, makanya dia apa? Kelihatannya dia ada korelasi gitu. Itu penting juga. Jadi visualisasi, usahakan visualisasi lihat. Kemudian ketika bicara korelasi, sense gunakan.
make sense atau enggak data korelasi tersebut. Oke, balik lagi. Sekarang saya ganti share screen gimana? Masuk lagi. Lanjut ke kalian, coba. Tadi siapa tadi itu? Azam. Sebentar lagi kita move ke ini ya, bentar lagi ya. Oh, ya, 2 menit lagi Azam presentasi selesai. Nanti kita move ke mana? Zoom yang ada di pakai PJJ ya. Pak. Silakan. Terus lanjut Zam. Nah, ini untuk sama sih Pak, untuk melihat korelasi antara Oke, lanjut. wilayah. Lanjut. Tiap wilayah. Hmm. Dan ini ngecek tiap variabel, Pak. Pertama kita ngecek yang happiness score dan dia kelihatan normal. Terus sama, jadi pengecekannya untuk setiap variabel udah semua. Terus untuk yang pengujian Quickie plot tadi ada yang aneh tuh. Kalian belum bisa menjelaskan saya quickie plot ya sebenarnya kemarin ya. Iya Pak. Nah ini kalau seperti itu kan quickie plotnya itu kan gimana ya Pak ya? Jadi ada yang kurang normal juga sih Pak. Iya. Ini apa nih? Trust ya, itu bervariasi cukup tinggi. Ada yang daerah nggak trust, ya nggak trustnya nggak besar lah. Oke, terus tesnya mana? Tes. Jadi kenormalan juga buat yang generosity Pak. Jadi apakah distribusinya normal apa enggak? Terus kita dapat p-value-nya 0,00 bahwa p-value-nya itu lebih kecil. Jadi diasumsikan dia belum normal Pak. Kalau yang generosity sama kayak yang tadi waktu ini quickie plot-nya kan mana sih? Nah, generosity kayak gini Pak. Terus kita transformasi kita pakai kuadratik, lalu kita tes lagi dan mendapatkan p-value yang lebih baik 0,5 sehingga asumsinya bisa normal. Lalu kita tes uji beda rata-rata satu sampel Pak. Ini kita pakai yang generosity. Setelah kita tes menggunakan alternatifnya greater, terus MU-nya 0,5 dapat. MU itu apa? MU itu? MU itu yang kemarin habis nol Pak. Nggak apa-apa. Hah? Rata-rata dari variabel generosity-nya, Pak. Iya, itu dari mana angka itu? Mau ngetes, Pak. Oke. Berarti apa hipotesisnya bahwa itu sama dengan 0,5. Oke. Ya. Terus kita mendapatkan p-value-nya 0,9. Nah, 0,9 ini lebih besar daripada 0,05. Karena kita pakai 95 tentang kepercayaan 95%. Jadi hasilnya gagal tolak 0. Bahwa generosity ini rata-ratanya kemurahan hatinya itu di bawah 0,5. Sama seperti yang data awal tadi. Mana yang kepercayaan? Nah, di kepercayaan ini bahwa rata-ratanya emang di bawah 0,5. Oke. Terus kita ada nguji lagi buat kesamaan varians. Dari variansnya diambil kita menggunakan generosity sama life itu yang tingkat itu Pak. Kehidupan yang baik, expectation life. Jadi life expectancy angka harapan hidup. Angka harapan hidup maksudnya. Nah, ya, dari situ kita ngecek ternyata p-value-nya 0,140. Lalu kita tes Bartlett test. Jadi dari sini bahwa ini datanya normal. Setelah itu kita tes Bartlett untuk mengecek homogen, Pak.
kehomogenan dari kedua data ini, ternyata p-value-nya juga lebih dari 0,05, bahwa kedua ini merupakan bisa dilanjutkan untuk uji ANOVA, Pak. Uji dua sampel selanjutnya, Pak. Lalu kita menggunakan t-test. Nah, untuk t-test H0-nya rata-ratanya yang atas itu sama dengan rata-rata bawah, dan alternatifnya itu tidak sama dengan, berarti kita pakai alternatifnya itu side. Lalu kita mendapatkan p-value-nya 0,2. Dan 0,2 ini lebih dari 0,05. Jadi interpretasinya bahwa nilai T hitungnya kan ini itu 1,1422, terus derajat bebasnya 153, nilai p-value-nya 0,2552. Nah, berarti kan gagal tolak H0. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, cukup bukti bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata. Karena kita ngecek rata-rata awal. Udah. Rata-ratanya nggak ada. Nggak ada. Iya, hampir sama, Pak. Udah. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, makasih. Oke, makasih. Kita masuk ke slide ke yang ini aja ya, yang di kantor ya, kampus ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya kan. Kemudian kalau ada outlier, biasanya nanti apa yang harus dilakukan? Apakah ada sesuatu yang make sense, ada sesuatu yang make sense atau tidak? Jadi itu bisa dilakukan untuk banyak hal. Kemudian tadi uji t-test. T-test tadi kalian pakai perintah t-test, ya kan? Terus ada nggak yang dilakukan kalau nggak normal, apa yang dilakukan biasanya? Tadi kan kalau uji normality ya masalah ya. Apa yang dilakukan kira-kira? Mungkin pakai uji non-par, Pak. Uji non-par, terus apa lagi? Menggunakan outlier. Ya, transformasi deh normal. Kenapa perlu ditransformasi tadi? Kenapa perlu transformasi kira-kira? Biar normal, Pak. Nah, normal itu maksudnya biar normal bagaimana maksudnya? Distribusinya. Ya, jadi gini, yang harus diperhatikan kenapa sih semua harus distribusinya harus normal, pasti gitu kan? Kenapa nggak uniform aja gitu? Supaya bisa uji T atau F atau ANOVA, Pak. Oke. Kenapa harus normal? Kalau nggak normal, masalahnya apa? Kita diskusi aja lah. Syarat asumsi mungkin. Ya, ingat, kalau asumsi itu kan butuh begini. Kalau kondisi ini seperti ini, maka saya bisa memutuskan seperti ini. Gitu kan. Coba saya coba masuk ke, saya pakai ini aja deh, pakai share, pakai handphone saya untuk share screen. Apa namanya untuk tadi pakai note sebentar ya. Ada papan tulis sih, tapi kalian nggak akan kelihatan. Saya masuk ke situ. Kemudian coba Kiki plot masih ada ingat? Ada tahu bagaimana kenapa Kiki plot bentuknya seperti itu? Yang dibutuhkan adalah yang garis lurus. 45 derajat sebenarnya itu. Mengikuti garis linear ya, Pak. Kenapa garis linear? Karena itu, Pak, kayaknya garis linear itu berasal dari kurva dari garis normalnya, Pak. Jadi bentuk Kiki plot dari distribusi normal itu berupa garis lurus kalau di Kiki plotnya. Jadi kalau misalnya ada titik-titik yang jauh dari Kiki plot, dari garis itu, berarti dia sangat menceng, bukan sangat menceng, sangat jauh dari kenormalan. Menampilkan apa sih kiri kanan itu? X sama Y menampilkan apa?
X sama Y itu ini apa? Menulis apa sih? Dia memperhatikan apa sih? Ada yang tahu? X sama Y, X-nya itu apa, Y-nya apa? Lihat di saya share screen di sini. Saya pakai handphone aja. Kelihatan nggak? Ini portrait atau ini nih sekarang? Dengar suara saya nggak? Halo? Ya. Double nih ngajarinnya nih. Oh ini ya, sebenarnya nggak bisa miring lagi kayak tadi ya. Kalau bisa bikin begini. Auto rotate padahal udah. Nggak bisa ya. Oke, anyway begini. Ya, kelihatan ya. X-nya apa? Kalian ingat nggak hitungannya di ini di pelajarannya Eda di ggplot harusnya gini ya. Gitu kan? Sorry. Terus ini apa? X-nya 1, ini apa? X sama Y-nya apa? Y-nya jumlah sampel, Pak. Masa Y-nya jumlah sampel? Oh, cuma 1. Jumlah datanya maksudnya, Pak. Masa? X kuantilnya, Pak. Iya, kuantil X. Terus Y-nya? X-nya ya Y-nya yang sampel, Pak. Sampel Rumus. Ada nggak rumusnya? Di sini ada namanya, ada observe, ada expected. Ingat nggak? Tulisannya begitu kan? Di ggplot, pelajaran Eda. Iya, Pak. Y-nya yang observe, X-nya yang expected. Nah, observe itu apa? Nggak ada, dia nggak, bukan ini jumlah sampel ya. Jumlah sampel kan udah jelas, cuma sekian. Jadi ini adalah ini apa sih ini? Ini adalah observe, ya kan? Ini expected, gitu ya? Gitu kan? Saya ulangi lagi. Pastikan bahwa kalian oke. Observe, ini expected. Observe itu sama expected itu rumusnya apa? Ada yang ingat? Ayo. Catatan Eda. Coba cari catatannya. Apa di rumah? Di kos-kosan? Enggak kan? Di rumah ya? Jadi gini, cepatnya aja. Yang kita butuhkan sebenarnya, observe itulah apa yang ada di data. Jadi kalian membuat distribusi apa data. Jadi rumusnya bahwa observe begini. Ini expected ketika kita asumsikan dia mengikuti distribusi normal, titik-titik tersebut, itu harusnya, ini hitungannya di sini. Jadi kuantilnya begini nih. Lihat, kalau lihat kuantilnya sebenarnya, kuantilnya begini. Titik-titik inilah yang disebut kuantilnya tadi. Ini observe. Observe sama expected. Kalau yang di observe sama expected dalam baris lurus artinya apa? Apa yang dilihat sama dengan di ini. Bahwa apa? Banyak di sini. Ya kan? Tapi sedikit di sini. Ya nggak? Ini kan sedikit di sini jumlahnya. Ya nggak? Ya, gitu ya. Banyak di sini, titik-titik di sini. Nah, kita melihat membandingkan antara nilai yang diobserve di data kita dengan kalau dia mengikuti distribusi normal harusnya seperti itu titiknya. Makanya kamu akan menghitung begini betulnya. Observe, observe kemudian expected. Dari nilai setiap observe gitu kamu hitung nilainya. Pasti nilai seperti itu.
baru digambar seperti ini. Nah, buat apa sih? Kalau kamu tahu bahwa dia, saya hapus aja deh. Ya, kalau misalkan kita sudah antara observe sama expected-nya itu sama, artinya apa? Dia begitu normal, makanya dia harus di titik-titik sini. Sorry. Kok ini? Nah, dia ada di titik sini, berarti antara yang di-observe, yang dilihat, dengan yang kita harapkan kalau dia mengikuti normal, ada, satu garis lurus yang 45 derajat, makanya bukan garis lurus begini. Kalau garis lurus bisa aja begini garis lurus, ya nggak? Ya kan? Tapi ini nggak ikut distribusi normal, yang dicari adalah begini, bahwa dia antara nilai yang di-observe, yang dilihat pada data sebenarnya, dengan nilai ekspektasi ketika dia mengikuti distribusi normal, itu sama. Nah, kenyataannya ada begini. Kenyataannya ada yang begini nih. Saya hapus dulu. Kenyataannya ada yang begini. Titik itu ada yang begini nih. Ya kan? Artinya apa? Nilai yang di-observe sama yang expected jauh lebih tinggi. Gimana bentuknya? Nilai tersebut, ya saya mundur lagi nih. Ulangi lagi. Nah, sini. Nih. Kalau dia mengikuti distribusi normal, titik-titik harusnya di sini, ya nggak? Titiknya di sini. Tapi dia, kalau di gambar yang di sini, nilai yang di-observe itu jauh lebih tinggi. Nilai di-observe itu jauh lebih tinggi daripada nilai yang sebenarnya. Jadi di sini sih sebenarnya. Kalau saya gambarkan lebih kecil lagi. Distribusi normal gini, gini. Tapi ada yang jauh lagi di sini. Ya, tapi makanya dia bentuknya begini, nggak normal nanti bentuknya. Jadi harusnya ini nggak banyak di sini, sedikit banyak. Jadi antara yang di-observe dengan dia ekspektasi itu beda, makanya gambarnya seperti ini nih. Nih. Jadi antara yang di-observe dengan nilai ekspektasinya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang seharusnya. Makanya ini biasanya untuk memperlihatkan ini ada outlying sebenarnya di sini nih. Di sini ada sesuatu yang outlying sebenarnya. Tuh sebenarnya. Nah, makanya kuantil, kalian menghitung kuantil, pasti ingat, lupa nih pelajaran, sudah move on. Apalagi di rumah ya, udah lupa semua kerjaan kegiatan di situ ya. Terus masuk ke hari ini tugasnya adalah kalau tadi tes harus kalian membedakan antara one sample, two sample, kemudian saya screen lagi sebentar. Sebentar. Saya whiteboard. Ini aja deh. Oke. Oh, nggak bisa ya? Kelihatan ya? Kenapa? Mu. Mu. 1 sama dengan mu2 sampai mu K. Itu 2 sampel lah ya, untuk 2 sampel. Kenapa bukannya X bar 1 sama dengan X bar 2? Sorry. Kenapa nggak seperti itu? Karena hipotesisnya mengenai populasi, Pak. Populasi, kenapa bukan hipotesis, bukan sampel? Karena sampel udah tahu, ya nggak? Logiknya kenapa sih begitu? Logiknya begini, lihat nih. Ini satu populasi. Saya bilang rata-ratanya sebesar, rata-ratanya kita tahu adalah 50. Kalau saya ambil nih isinya banyak lah, gitu ya. 10.000 lah. Saya ngambil sampel saat ini isinya adalah 100. Berapa jumlah sampelnya? 100. Oh, 100 benar jumlah sampelnya.
Jumlah sampel. Ayo. Hah? Sampel cuma 1. Oh ya. Ingat. Apa? 100 itu apa? Ukuran sampel, Pak. Ukuran sampel atau sampel size. Gak bilang, jangan salah kalian. Oh, saya punya sampel, saya ngambil sampel 100. Kalian buat ngambil 100 berarti gini. 100. Ambil lagi, satu lagi berapa? 50 bisa jadi kan? Ambil 50 lagi. Ya enggak? Makanya dibilangnya bukan, kalau bahasa Inggrisnya bukan number of sample, N itu, tapi itu sampel Size. size. Sama seperti ini kalau misalkan kalian ngambil di Baskom, selalu gitu sampel. Kalian ngambil sampel sekali, tapi ada yang satunya satu sendok, ada yang satu apa? Ada yang satu piring, gitu kan? Size-nya besar, sampel cuma sekali. Cuma 1. Nanti bedanya sampel size sama sampel, number of sampel. Oke. Ketika ini mu-nya 50, ketika kalian ngambil, kira-kira X bar-nya sama dengan berapa? Persis sama 50 nggak? Mungkin beda, Pak. Mungkin beda, makanya yang kita nggak tahu. Makanya kita yang kita uji adalah hipotesis bisa jadi bahwa 2 sampel ini itu berasal dari populasi yang sama, apa mu-nya sama, ya nggak? Karena kita nggak tahu si sampel A dengan sampel B ini dia berasal dari populasi yang sama atau enggak. Kalau X bar-nya, karena saya pernah ada yang nulis dia hipotesisnya X bar 1 sama X bar 2, ngapain kita uji, udah ketahuan beda, ya nggak? Iya, Pak. Oke, apalagi tadi? Kemudian, udah jam berapa nih? Udah 10 menit lagi nih. Saya jadi ngajarin mestat nih. Karena kebanyakan yang menjadi masalah adalah di sini sebenarnya. Oke. Ya. Terus kalau di lanjutnya ya, kalau 1 sampel, 2 sampel, berarti hipotesisnya ada yang berpasangan, ada yang independen, gitu kan? Perintah kalau di mana? Kalau di tes sama aja tes, ya nggak? Di R, ya nggak? Simpel sebenarnya R itu. Ya nggak? Iya, Pak. Cuman yang bedakan adalah apa? Cara peletakan datanya, ya kan? Yang satu adalah ada codingnya, ada kategorinya. Yang satu adalah dia masing-masing pakai sendiri-sendiri, ya kan? Untuk memasang pasangan. Dan hipotesisnya apa? Kalau independen hipotesisnya apa? Coba saya tanya deh. Nabila, Bianca mana Nabila? Nabila? Iya, Pak. Iya, Pak, lemas banget. Kamu baru bangun tidur ya? Enggak, Pak. Berarti udah nggak tidur dari malam dong? Kau belum bangun tidur. Hipotesisnya apa? Untuk 2 sampel, to group lah, 2. Tadi mu1 sama dengan Mu2. mu2, benar. Jangan ragu-ragu gitu. Benar kan Nabila? Salah satunya apa? Salah satunya mu1 tidak sama dengan mu2. Masa selalu itu? Kalau 2 arah. Nah, kalau 2 arah terus? Kalau 1 arahnya itu bisa lebih besar atau lebih kecil. Iya. Selain itu, bisa ada yang lain nggak hipotesisnya ini? Kalau bisa dengan angka gitu, Pak. Ya, dengan angka apa? Maksudnya gimana? Kayak misalnya mu-nya itu sama dengan udah ditentukan berapa nilainya gitu. Kayak misalnya di contoh tadi kita udah tahu mu-nya sama dengan 50. Nah, sekarang kalau ini gimana? mu1 sama dengan mu2 sama dengan 50. Minus mu2 sama 50, misalnya gitu ya. Oke. Kalau paired gimana berpasangan, Nabila? Kalau gimana, Pak? Yang berpasangan. Berpasangan. Ada kan yang kalau uji 2 sampel ada yang paired, ada yang independent, unpaired, gitu kan? Iya. Pelajaran mestat tahun kapan itu? Mestat 1. Hah? Iya, mestatnya tahun berapa? Kapan? 2 tahun lalu? Iya, Pak. Masa 2 tahun lalu? Mestat 2 kapan? Mestat 2? Mestat 2
Ya, semester satunya itu pas semester pas tingkat 1. Terus, ini semester 2 udah? Udah. Kapan? Pas tingkat 2 semester 1. Kamu sekarang tingkat berapa? Tingkat 3. Berarti udah 2 tahun lalu atau setahun yang lalu? Yang semester 2 tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Oh iya. Ya, kan baru setahun ya, tapi udah lupa lah ya. Dosennya siapa yang ngajar? Dosen semester berapa, Pak? Semester 2. Semester 2 yang ngajar Bu ini. Aduh, Bu. Tuh, ibunya aja dosennya lupa, apalagi pelajarannya. Lupa. Siapa? Bu. Aduh. STS masih ingat kan ya? Oh, masih pakai seragam, masih ingat berarti. Jangan sampai lupa, udah kebanyakan di rumah lupa kalian. Aduh. Coba, hipotesisnya apa coba? Nabila, balik lagi deh. Kalau yang P, μ1 dikurang μ2. μ1 min μ2. Gitu? Versi tes? Iya. Masa? Diketahui nilainya sama dengan berapa? Oke, Nabila. Call a friend, Nabila. Minta tolong siapa, Nabila? Coba untuk bantu kamu. Nih, siapa? Di sini. Yang kamu minta tolong dia untuk tambahin. Nih. Fatah. Siapa? Fatah. Fatah, mana Fatah? Mana Fatah? Oh ya. Mana Fatah? Yuk. Hipotesisnya apa? Misalnya μ2, masa sih? Apa bedanya sama ini dong? μd sama dengan μ1 min μ2, gitu. μ2 sama dengan 0. Masa? Ayo cek dulu nih. Siapa? Kok Fatah, call a friend. Tambah lagi nih biar kemana-mana nih. Fatah, minta tolong siapa Fatah? Ibra, mana Ibra? Saya, Pak. Ibra. Ya betul kayak gitu, Pak. Masa sih? Jadi kan PR itu kan 2 sampel yang biasanya nguji apa, Pak? Metode ya, Pak. Apakah metode yang dipakai buat ini berbeda sama yang original gitu. Berarti μd sama dengan μ1 min μ2 gitu? Iya, ya gitu, Pak. Sama dengan 0. Ya berarti hipotesis sama dong antara berpasangan tidak berpasangan. Iya sama. Oh, padahal μd loh. Ya, μd sama dengan. Ini sama ini beda loh. Ini beda loh. Ini tidak sama. Kenapa? Kalian nggak cara ngitungnya? μd itu dapat dari mana? Ya, gimana Nado? Tambahin, Pak. Apa? Silakan. Seingat saya μd itu diambil dulu dari masing-masing didapat rata-rata dari selisihnya itu, Pak. Terus rata-rata selisih itu menjadi μd, Pak. Berarti μd-nya apa? Rata-rata selisih. Iya, Pak. Menjadi μd. Kalau yang ini? Itu masuk satu kelompok dari rata-rata. Satu kelompok dari. Kalau μd, perhatikan ya. Kalau yang ini, saya gambar nih. Nah, yang ini. Ya. Iya, Pak. Ini, itu adalah rata-rata dari selisih. Kalian udah, ya kan? Itu maksud dari saya. selisihnya, ya kan? Dari selisihnya, D-nya kan gitu, ya nggak? Sampai ke bawah, sampai dihitung rata-ratanya, ya nggak? Iya, Pak. Kalau yang ini, kasih warna biru deh. Iya, Pak. Ini adalah apa? Warna hijau. Iya, Pak. Selisih dari rata-rata. Sama atau mencari dulu selisih dari rata-ratanya. Nggak sama kan? Logikanya sama sih, Pak. Enggak lah, coba kamu hitung. Nggak pakai logik lah. Bedanya gimana?
Kan mu1 itu kan X1, misalnya mu1 itu makainya X11 gitu. Sebentar nih, saya nih, misalkan nih ya, misalkan nih grup 1, ini grup 2, ini sampelnya ya nggak? Ya nggak, Iya, 1. Ini hitung nih, ada ini nomor, ada 1, 2, dan seterusnya. Kalian ngitung D-nya kan di sini nggak? Ya nggak, kalau pair? Bukan begitu? Pair, terus dapat ada rata-rata D-nya, kan gitu. Kalau yang ini adalah mu1, dapat mu2. Ini begitu nggak? Kalau ini ini dengan ini bisa sama nggak? Bisa sama, tapi juga bisa beda. Kalau nggak percaya hitung deh, hitung aja. Makanya namanya hipotesis beda, makanya dibikin beda. Kamu lihat deh pelajarannya, ulang lagi deh dengan Pak Bu siapa tadi? Bu yang lupa tadi tuh, Nabila tuh. Saya juga lupa, karena saya nggak pernah diajar ya. Bu Efri. Bu Efri. Pasti beda ini, hitungannya beda. Makanya kenapa ada yang pernah gitu? Karena ada yang nanya saya benar, kok beda Pak hasil, dia bingung gitu. Saya terangkan begini, yang itu ada selisihnya. Itu misalnya itu yang sampel. Iya, selisihnya kenapa? Kenapa yang dihitung selisih? Karena dia harus berpasangan, pair. Kalau diambil rata-rata bisa nggak? Bisa jadi beda angkanya. Kamu cek lah. Ada beberapa bisa jadi sama, bisa jadi beda. Rata-rata sisi dengan sisi rata-rata itu beda loh. Kalau ini adalah selisih dari rata-ratanya. Kalau ini adalah rata-rata dari selisih. Yang mu D itu. Oke, udah jam 8 nih. Cari 8. Ada pertanyaan lagi? Pak, mau nanya Pak tentang yang korelasi tadi, Pak. Ya, korelasinya apa? Yang tadi tuh harusnya yang outliernya harus diapain dulu ya, Pak? Dihilangin dulu baru cari korelasinya atau gimana baiknya, Pak? Kamu laporkan sebenarnya. Korelasinya tanpa ini dengan ini, gitu aja. Dalam case-nya. Bisa jadi memang, contoh paling gampang. Jakarta itu, ketika kamu masukkan Jakarta ke beberapa analisis, biasanya Jakarta itu tinggi banget. Kasihan nanti korelasinya. Kenapa? Karena dia contoh lah korelasi antara kemarin COVID dengan mobilitas itu Jakarta itu beda dengan yang lainnya. Makanya kita biasanya coba membahas tanpa Jakarta bilang. Kamu kita apa namanya? Kita bilang kita bilang bahwa ini kalau Jakarta nggak dimasukkan misalnya gitu. Dan kamu bilang saya fokus sama Jakarta sama non Jakarta. Kenapa? Ya Jakarta itu udah nggak bisa kita bandingkan dengan lainnya karena memang center lah gitu. Oke, masih ada di mundur 10 menit. Siap. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Ya, silakan, Nan. Misalnya, Pak, kita pengen ngelakuin t-test, Pak. Kemudian ternyata di data kita sebelumnya itu kan ada mungkin nggak normal kan, Pak? Data yang sebelumnya nggak normal, jadi t-test nggak bisa dilakuin. Kemudian dilakukan transformasi, terus ternyata jadi normal. Kemudian kita lakukan t-test, Pak, tentang rata-rata. Nah, misalnya kalau transformasinya kuadrat, berarti yang dites selanjutnya ini berarti rata-rata kuadrat dong, Pak, yang dites. Iya, makanya ketika transformasi, perhatikan dulu. Ketika transformasi, saya cenderung gini, ketika ada data-data tidak normal, cek dulu, ini normal nggak, kenapa? Bisa jadi karena ada beberapa variabel, beberapa observasi yang membuat dia nggak normal. Udah mending kita take out itu aja. Kita bilang, kita mengignore ada sesuatu yang mungkin kita bisa jadi gini, namanya outlier itu bisa jadi karena masalah perhitungan. Contoh, data-data pernah saya gini nih, harga deh, kalau harga, kita kan ambil data harga dari big data, itu ada kemoceng harganya 5 miliar, masa dimasukin 5 miliar? Ada sih datanya, tapi nggak mungkin 5 miliar. Orang masukin aja angka itu ke dalam sistem kita ambil, terus 5 miliar. Kita remove itu, karena nggak mungkin, kecuali kemoceng dari emas lah, itu jualnya di Tokopedia, kan nggak mungkin. Nah, itu kita remove, kita lakukan remove, ternyata bisa jadi kondisi seperti oke lah. Kemudian, kalau memang perlu dilakukan transformasi, lakukan transformasi supaya dia mudah untuk diinterpretasi. Ya, bentar ya.
Ya. Transformasi. Kenapa? Yang kalian transformasi misalkan gini, kenaikan berat badan, oke, beda rata-rata berat badan. Sekarang kalau misalnya kalian jadikan log gitu kan, kenaikan berat badan log berat badan orang nggak ngerti, susah, ya nggak? Makanya jadikan dia log atau x kuadrat, beda rata-rata berat badan kuadrat, pusing orang ngedengerinnya. Apa maksudnya berat badan kuadrat? Makanya transformasi kalau bisa gunakan yang mudah diinterpretasi seperti log. Log itu mudah diinterpretasikan, log 10 ya. Kenapa itu peningkatan? Berarti kenaikan double, misalnya 10 kali atau 2 kali, ya, tergantung dari lognya. Log 2 berarti 2 kali lipat. Kalau log 10 berarti 10 kali lipat, misalkan. Nah, kalau dia naik badannya 10 kali lipat, bisa dimengerti gitu. Jadi yang harus diinterpretasikan bukan X-nya yang udah utama, tapi yang X yang sudah ditransformasi. Oke? Baik, Pak. Ya, ada lagi sebelum ini udah ditunggu saya tuh. Ada, Pak. Ada, Pak. Lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya kita tuh mau melakukan uji tes yang 2 sampel itu. Nah, terus ternyata dari 2 sampel itu salah satu sampelnya tuh nggak berdistribusi normal, Pak. Nah, terus kita melakukan perlakuan transformasi. Nah, itu tuh harus melakukan transformasinya itu kepada 2 sampel itu atau cukup salah satu aja, Pak? Ya 2 lah. Kan dia 2 sampel ini yang sama. 2 sampel tapi kan ininya sama. Apa sih namanya? Satu kamu membandingkan satu berat badan kuadrat kan nggak bisa. Kan nggak kebandingan. Beda rata-rata antara berat badan dengan berat badan kuadrat. Aneh, ya nggak? Dia pasti beda rata-ratanya. Ya nggak? Pasti beda nggak? Yang satu kuadrat, yang satu di biasa pasti beda lah. Got it? Oh iya. Makasih, Pak. Iya. Oke, terus. Ada 5 menit saya mundur. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Terkait sama missing value, Pak. Jadi kalau misalkan di data kita tuh ada missing value itu kapan data yang missing itu harus kita hapus atau kita ganti sama rata-rata atau kita ganti sama median gitu? Oke, missing value itu ada banyak, ada 4 tipenya sebenarnya. 3, missing at random, missing not at random, missing completely at random. Cek lah, googling lah. Bentar, saya udah tunggu ini. Oke, ya. Jadi kapan dia hilang gitu? Ketika dia hilang kemudian memang nggak ada observasinya, lebih baik kita remove, nggak usah kita masukkan. Tapi ketika memang itu penting dan kita bisa gantikan, kita bisa ganti dengan nilai yang terdekat dengan itu. Terdekat apa? Metode banyak sebenarnya, bisa kita clustering, kita mirip, cari misalkan, nanti kalian PKL lah gitu kan, online PKL-nya online ya, keren ya. Sempat jalan-jalan ya. Kalian lihat, angka ini bisa missing gitu ya. Bisa jadi kita dekatkan dengan apa? Dengan kemiripan orang yang sama, ini yang kondisi yang sama, area yang sama, itu bisa. Kalau memang dia dibutuhkan. Case by case bisa. Kita nggak bisa bilang, ini harus diganti semua. Enggak. Kita lihat kalau memang dia dibutuhkan dan bisa kita dekati, ya udah kita dekati. Itu. Jadi missing itu memang jadi topik tersendiri. Memang tantangannya ketika missing atau data yang nggak valid itu harus dilakukan imputasi atau tidak. Itu jadi pertanyaan juga kapan dilakukan. Tapi kondisi case by case. Kalau memang bisa kita lakukan ya bisa kita perlukan ya kita perlukan. Kalau enggak ya kita remove atau yang kita sebut namanya ada pemodelan statistik ini tingkat advance lah yang memasukkan missing itu jadi perhatikan juga. Seperti itu. Oke. Besok ada mungkin ada pertanyaan. Nah, untuk yang hari ini kalian silakan coba buka buku R ya. Coba masuk ke ANOVA. Bedanya si ANOVA dengan kita sebenarnya simpel aja. Hipotesisnya kan sama aja. Kita nguji apakah ada beda rata-rata dari
lebih dari 2 grup ya, 2 sampel lah gitu. Kita ngambil 2 sampel, beda rata-rata populasinya atau enggak gitu. Ada 1 arah, ada 2 arah di situ. Ceritanya AOV, LM juga nggak masalah. Coba kalian lakukan nanti halaman kalau yang warna coklat itu bab 4 ya, bab 4. Kalian coba lakukan di codingnya bab 4. Nanti ada tabel ANOVA. Ini juga sama. Kalian harus lakukan ujinya adalah per grup ya. Jangan uji masing-masing. Masalah nanti. Jangan uji secara umum nanti akan bermasalah di situ. Kemudian ada 1 arah, ada 2 arah. 2 arah itu kita melihat untuk melihat apakah ada, kalau variabel itu ada variabel confounder, pengganggu sebenarnya. Bisa jadi karena 1 variabel kita nggak masukkan, kita seperti saya bilang tadi, kelihatannya korelasinya negatif. Padahal sebenarnya kalau kita masukkan variabel jenis kelamin, bisa jadi dia korelasinya adalah mendekati 0. Karena apa? Karena memang masalahnya sebenarnya jenis kelamin. Makanya di sini ditambahkan ANOVA to waste. Jadi selain ada variabel tersebut yang kita inginkan, kita tambahkan variabel lain supaya dia tidak confounding, supaya tidak mengganggu lah. Nah, coba lakukan nanti coplot sampai dengan halaman 130 ya. Ini untuk tugasnya sampai jam 10 nanti. Itu mungkin. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tolong dipastikan bahwa kalian bisa lakukan ini. Saya akan buat mungkin 1 sesi gabungan antara 2 kelas malam ya, karena saya kalau siang tuh full. Kalian juga pasti full ngajar. Kalau berkenan, kalau kalian ada waktu, siang lah, sore. Misalkan habis Isya di tempat saya lah, 7:30, nanti saya buka, kalian bisa nanya di situ. Lebih banyak diskusi daripada saya menjelaskan. Jadi kalau kalian bertanya di situ aja, dan itu opsional. Pas saya nggak ada waktu, oke. Gitu. Nanti saya buatkan supaya selain dari waktu yang ada, kita tambahkan juga, karena waktu yang ada cuma maksimum 1 jam atau 1,5 jam, nggak akan maksimum kita untuk ngajarin. Oke, itu ya. Jadi nanti digabung juga antara 2 kelas, mungkin kemungkinan bisa jadi bisa Jumat inilah, kalau bisa Jumat sore lah gitu kita buat. Gitu. Oke, gitu aja. Bab 4 ANOVA kalian lakukan. Saya rasa kalian hipotesisnya udah tahu. Kemudian untuk tugas kelompoknya adalah untuk minggu depan lakukan hal yang sama untuk ANOVA. Ya. Kan kemarin udah pakai t-test, sekarang sampai ANOVA. Oke. Itu aja, terima kasih. Sorry tidak bisa full, harusnya 1,5 jam, ini baru 1 jam doang. Nanti kita tambah mungkin hari Jumat nanti. Lebih baik diskusi. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan pertanyaan ditulis. Nanti kita bisa diskusi di hari itu, di waktu siang itu, sore atau malam ya. Nah, Raka bisa tidur lagi kah? Kamu udah ngantuk tuh, masih ngantuk tuh. Ya. Saya tidur lagi lah gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih.